Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan lanjar menggunakan metode dekomposisi LU. Jika matrik A non-singular, maka ia dapat difaktorkan atau diuraikan atau didekomposisikan menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Yang mana sih? Ini ya. Sebenarnya ini sudah kalian pelajari waktu kuliah aljabar linier. Ini hanya mengulang saja. Ini ya matriks segitiga bawah itu yang ini. Sedangkan matriksnya segitiga atas itu yang ini. Kenapa dia bawah? Ini diambil nilainya yang bawah, sedangkan diagonalnya ini adalah satu semua. Kemudian kenapa yang di sini atas? Karena yang diambil segitiga atas ini. Seperti itu ya. Itu. Kemudian sebagai contoh nanti kita akan bahas seperti ini. Sebagai contohnya matriks 3 kali 3 di bawah ini difaktorkan menjadi seperti ini, yaitu dia ada 3 kolom dan 3 baris. Untuk baris pertama 2, negatif 1, negatif 1. Kemudian untuk yang baris kedua 0, negatif 4, 2. Kemudian yang baris ketiga 6, negatif 3, 1. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U, kedua matriks tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan ini ya, AX sama dengan B. Nah ini seperti itu. Kemudian metode penyelesaian SPL dengan cara ini itu dikenal dengan nama metode dekomposisi LU, di mana L-nya tadi singkatan dari lower dan U-nya itu singkatan dari upper. Kemudian metode ini dinamakan juga metode pemfaktoran segitiga atau triangular factorization. Itu kemudian selanjutnya kita akan tinjau sistem persamaan lanjarnya. Untuk tinjauan sistem persamaan lanjarnya itu AX kan sama dengan B ya. Ini itu apa namanya? AX-nya ini persamaan X, ini hasilnya. Kemudian untuk A ini bisa diubah menjadi matriks segitiga bawah sama segitiga atas kan ya. Kemudian nanti AX itu sama dengan B, berarti kita jabarkan. Di sini A-nya itu diganti AX sama dengan B. Berarti A-nya tadi kan LU ya, ini dari sini. Berarti LU X itu sama dengan B. Kemudian dari sini kan kita bisa memisalkan ya. Jadi UX itu sama dengan Y, maka L-nya ini kan UX ya. Tadi kan L dari sini ya. L kalikan U kalikan X sama dengan B. Berarti kalau UX-nya adalah ini, kita bisa ganti LY itu sama dengan B, seperti itu. Kemudian untuk memperoleh nilai Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai YN, kita itu menggunakan teknik penyulihan maju atau forward substitution. Jadi kalau setelah kalian peroleh ini, kalian bisa hitung melewati substitusi ya. Dan untuk memperoleh solusi SPL X1, X2, X sampai Xn, kita menggunakan teknik sama ya dengan penyulihan mundur atau backward substitution. Oleh karena itu langkah-langkah menghitung SPL dengan metode dekomposisi LU dapat diringkas seperti ini. Yang pertama, kita harus membentuk matriks L dan U dari A. Kemudian pecah L kalikan Y
sama dengan B, lalu hitung Y dengan teknik penyulihan maju. Kemudian setelah itu kalian bisa menghitung nilai X-nya melewati apa? Melewati ini ya, persamaan yang ini ya. Persamaan ini bisa kalian peroleh nilai X-nya. Kemudian terdapat dua metode. Terdapat dua metode untuk memfaktorkan A atas L dan U. Yang pertama itu metode LU Gauss, yang kedua itu metode reduksi Chord. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas tentang metode LU Gauss atau lower upper Gauss. Oke. Untuk pemfaktoran dengan metode LU Gauss, di sini misalkan matriks A itu berukuran 4x4 difaktorkan atas matriks lower dan matriks upper, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Ini di sini kita menggunakan simbol MIJ ketimbang LIJ karena nilai LIJ ini berasal dari faktor pengali MIJ pada proses eliminasi Gauss, dan langkah-langkah pembentukan L dan U dari matriks A itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan A ini sebagai A sama dengan IA. Ini ya, kali matriks identitas. Ini I, kemudian ini A. Yang kedua, eliminasi matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U. Tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ di matriks I. Setelah itu, kalian proses eliminasi Gauss selesai. Ini matriks I menjadi matriks L dan matriks A di ruas kanan menjadi matriks U. Nanti solusinya menggunakan substitusi ya, eliminasi mundur, hasilnya kita nanti akan peroleh. Untuk lebih jelas contohnya misalkan seperti ini. Ini ada matriks seperti ini. Biar lebih jelas saya hidupkan. Nah, ada matriks 3x3 ya. Ini baris pertama 4, 3, negatif 1. Baris kedua negatif 2, negatif 4, 5. Yang baris ketiga 1, 2, 6. Ini kan sama dengan I kali A ya. Seperti itu. Kemudian eliminasikan matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga U dan tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ di matriks I. Nah, ini kita bisa sama ya dengan eliminasi Gauss yang sebelumnya. Itu kalian operasikan, ini kan kita mengenolkan yang di sini ya. Ini terlebih dahulu, mengenolkan yang ini terlebih dahulu sama ini. Otomatis R2-nya ini adalah barisnya itu R2 dikurangi negatif 2, ini dapatnya dari ini. Kemudian 4 dapatnya dari sini. Itu ya. Saya back. Kemudian untuk yang rumusan mengenolkan yang di sini itu R3 dikurangi satunya dapatnya dari ini. Kemudian 4-nya dapatnya dari R1 karena dioperasikannya dengan baris pertama. Itu kemudian akan kalian peroleh di sini 0 dengan sininya sesuai dengan perhitungannya tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya tempatkan M21 itu sama dengan negatif 2/4. Ini ya sesuai dengan perhitungan ya. Caranya bagaimana sih? Ini dapatnya dari
dapatnya negatif 2, 5 ini tahu ya dari mana? Contohnya saya kasih perhitungan untuk dapatnya yang negatif 2,5 ini dari R2 kan negatif 4 tuh, negatif 4 dikurangi ini kan negatif 2 dibagi 4 kali R1 nya kan 3 tuh. Jadi kalian bisa hitung negatif 4 dikurangi negatif 6 per 4. Ini kan sama dengan penjumlahan. Jadi negatif 4 plus 3 6 per 4. Seperti itu ya. Ini kan nanti sama dengan 16 negatif 16 dibagi 4 itu sama dengan negatif 16 ditambah 6 dibagi 4 kan, sama ketemunya nanti adalah negatif 2,5 seperti itu. Kemudian tempatkan M21 itu sama dengan 0,5 dan M31 ke dalam matriks L-nya ya. Jangan lupa untuk pindah tersebut. Ini negatif ya, negatif 0,5. Kemudian kita maaf sempat break. Ini ya 0, ini ada kesalahan di PDF-nya. Saya revisi. Tadi kan kita mengganti M21 negatif 0,5 di sini tuh. Di sini. Ini saya kecilkan saja. Ini kan negatif 0,5 tuh di sini nih. Ditaruh sini. Kemudian 0,25-nya ini di sini. Ini bukan 0 tapi 0,25. Seperti itu matriks L-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita eliminasi yang di sini. Ini di matriks yang ini tadi ya, atas ini tadi. Itu kita nolkan di sini. Caranya bagaimana? Berarti ini kan baris R3 dikurangi 1,25 dapatnya dari sini. Kemudian negatif 2,5 dapatnya dari sini. Seperti itu ya. Kemudian nanti kita peroleh ini 8, contohnya ya perhitungannya 8. Ini kan jelas ya 0. Kalian masukkan saja tuh R3-nya berapa? 1,25 dikurangi 1,25 dibagi negatif 2,5 kalikan R2 negatif 2,5. Ini kan habis tuh sama dengan 0. Jadi di sini adalah 0. Kemudian sama 8,5 dapatnya itu dari 6,25 dikurangi 1,25 dibagi negatif 2,5 dikalikan 4,5. Hasilnya adalah 8,5. Taruh di sini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Tadi udah sampai. Kemudian kita lanjut lagi. Tadi kan kita sudah peroleh matriksnya ini tadi ya. Tadi di sini kan kita sudah selesai ini kan seperti ini. Nah, tadi untuk pembagi di sini biar 0 itu kan ini ya. Yang proses ini. Berarti kita akan mengganti di matriks M32 di matriks L-nya itu adalah 1,25 dibagi negatif 2,5. Hasilnya kan negatif 0,5 ya. Kita masukkan tuh di sini di matriks L-nya. Seperti itu. Kalau ini kan tadi di matriks U-nya ya. Ini U, di sini L. Jadi kita bisa buat bentuk dari matriks A itu menjadi matriks L-nya ini
Kemudian matriks U-nya adalah yang ini. U-nya dapatnya dari mana? Dari sini ya, dari yang ini. Ini kan matriks U-nya segitiga atas. Kemudian di sini itu L-nya dapatnya dari yang sini. Tuh. Ketemunya ini. Ini cara membuat matriks A menjadi matriks L sama U. Kemudian kita bahas contoh lain di sini, misalkan LU Gauss dengan tata ancang pivoting. Faktor matriks A, misalkan kita punya matriks seperti ini. Kemudian matriks B-nya adalah 151. Lalu pecah sistem AX sama dengan B. Berarti eliminasi matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga U dan tempatkan faktor pengalinya sebagai matriks L ya. Caranya sama dengan yang tadi. Tadi kan kita pakai ini ya. Nah, awalnya ini kita nolkan bagian sini dulu ya dengan R1. Jadi 2 ini, jadi 2 di sini itu kita jadikan R2 dikurangi 2-nya ini dari sini. Kemudian ini harusnya dibagi 1 ya, dari mana? Dari sini. Selanjutnya sama R3 untuk menolkan, R3 dikurangi 1 dibagi 1 dari R1. Maaf ini negatif ya. Ini negatif. Bukan, ini PDF-nya banyak kesalahan ini. Negatif 1, nanti kan kalikan 1 itu negatif sama kalikan negatif jadi positif. Oh iya benar ya. Ini berarti negatif 1 dikurangi 1 ya. Ini. Kemudian setelah itu kalian akan peroleh hasil di sininya kan 0. Coba perhatikan di soal ini kan menggunakan tata ancang pivoting ya. Jadi ini kan kalian ketemunya di matriks sini itu ada di sini 0, di sini 2. Nah, ini kan menyebabkan nanti dalam estimasi itu ada kesalahan tuh karena di sininya itu 0. Kemudian apa yang kita lakukan yaitu dengan tata ancang pivoting. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menukarkan ya. Oh ya, sebelumnya kalian harus tempatkan dulu pengalinya tadi ini sama yang di sini tadi itu ke dalam matriks L ya. Berarti matriks L-nya ini adalah tadi kan matriksnya L-nya itu segitiga bawah ya, 1 1 0. Nah, 2 ini dapatnya dari sini. Dari pengalian baris yang ke ini 2-nya di sini. Kemudian negatif 1 ini dapatnya dari sini ya. Tadi negatif 1 ini. Ini ya, dapatnya negatif 1 ini dari sini. Negatif 1. Kemudian selanjutnya ini matriks L. Lanjutnya kita akan pakai aturan tata ancang pivoting. Karena apa? Karena tadi ketika kita ketemukan yang baris kedua ini di di diagonalnya dia 0, maka kita harus tukar ya, atasi dengan pivoting. Nah, ini kita ubah. Nah, kalau tata ancang pivoting kan apa? Kita ubah ya, kita ubah dari baris R2 diubah ke baris ketiga nih. Ini kita ubah baris kedua jadi baris ketiga. Nah, ini sini. Tujuannya apa? Biar di sininya itu loh tidak 0. Kalau 0 kan nanti akan bermasalah untuk analisis selanjutnya. Nah, kita ubah ketemulah seperti yang di sini. Kalau di matriks U-nya ini kan untuk mencari matriks U ya, itu diubah, maka di L-nya juga kita tukarkan ya. Jangan lupa kita tukarkan. Kalau tadi di sini itu seperti ini,
karena di matriks U, dalam mencari matriks U itu baris kedua dan ketiganya itu diubah, maka di sini nanti juga diubah. Jadi baris kedua jadi baris ketiga, jadi baris kedua. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini diubah ya, ditukar antara baris kedua dan ketiga. Oke, setelah itu kita kan tadi sudah peroleh. Jangan lupa juga di hasil nilainya itu juga kalian harus ubah juga ya di sini. Ini B-nya tadi kan 151. Karena tadi di L sama di U diubah, maka di B juga diubah. Hasilnya 115. Kemudian setelah itu kita buat matriks U-nya. Tadi kan ketemunya itu adalah mana tadi? Ketemunya itu adalah ini ya. Nah, ini yang ini kan matriks U ya. Ini matriks U. Berarti matriks ini kan sudah segitiga atas tuh. Berarti matriks L-nya di sini yang bawah kan sudah tidak dioperasikan lagi ya, karena sudah 0. Di sini kan sudah 0. Otomatis tidak dioperasikan lagi, tidak ada perkalian lagi. Berarti M32-nya di matriks U-nya ini adalah 0 di sininya loh. Seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah dapat nih U sama L. U-nya ini, L-nya ini. Kemudian baru kita tuh analisis A-nya seperti ini. A sama dengan L kalikan U ya. Ini L, ini U. Kemudian LY itu sama dengan B, dimana L-nya kan tadi kita peroleh dari sini ini ya. Kemudian Y itu ini. Kemudian B-nya tadi dari hasil ini. Ini B-nya yang ini ya. B-nya yang ini. Kemudian selanjutnya ini pakai metode eliminasi ya, substitusi ya. Jadi kan kita peroleh dari sini itu ini ya, ini kan Y1 tuh, Y1 sama dengan 1. Jadi kemudian kita bisa hitung negatif Y1 ini ditambah Y2 itu sama dengan 1. Berarti kita peroleh Y2-nya itu adalah 2. Kemudian dari sini juga kita bisa peroleh Y3-nya. Jadi 2Y1 ditambah 0Y2 ditambah Y3 sama dengan 5. Ketemunya adalah 3. Selanjutnya kita sudah dapat nilai Y-nya, berarti kita menghitung nilai X-nya dari apa? Dari rumus ini. Dari rumus ini kan kita tahu U-nya tuh udah diketahui di atas tadi. Kemudian X-nya belum, Y-nya sudah diketahui dari sini. Jadi ini tadi U-nya. Kemudian ini X, ini Y. Dapatnya dari yang mana? Ini tadi ya. Itu. Kemudian dengan substitusi lagi, kalian bisa peroleh dari baris ini dulu ya. Ini kan 3x3 itu sama dengan 3. Jadi x3-nya sama dengan 1. Kemudian yang baris kedua ini kalian peroleh 2x2 ditambah 0x3 itu sama dengan 2. Berarti x2-nya itu sama dengan 2. X2 sama dengan 1.
Kemudian X1-nya baru dihitung dari X2 dan X3. Nanti diperoleh persamaannya itu adalah 1, 1, 1. Jadi solusi sistem persamaan lancar dengan metode LU itu adalah 1, 1, 1 ditranspos. Artinya apa sih? X-nya 1 ini, X1 nilainya 1, X2 nilainya 1, X3 nilainya 1. Seperti itu ya. Mudah ya untuk metode dekomposisi LU. Mungkin di video kali ini cukup itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.